Jadi banyak sekali yang mencibir kegiatan saya. Kowe iki wong edan, nandur kok suket gitu. Karena dulunya itu orang yang menganggapnya pegagan itu hanya sebuah rumput, sebuah gulma, sesuatu yang tidak berharga, tidak ada nilainya, bahkan pengganggu untuk para petani. Ming suket. Jadi ketika saya memutuskan pertama kali itu menanam pegagan di tahun 2013, bahkan sebelum adanya kelompok itu, saya sewa lahan dari lahan kelurahan, saya paculi sendiri, kemudian kok hanya ditanami rumput. Kowe iki wong edan. Perkenalkan, nama saya Dwi Martuti Rahayu. Saya selaku owner Wondis Coklat yang ada di Dusun Salak Malang, Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Wondis Coklat adalah UMKM yang bergerak di bidang olahan pangan lokal yang fokus pada olahan biji kakao hasil bumi dari petani di Pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Berawal dari kegiatan iseng pribadi saya di akhir tahun 2012, yakni mengikuti lomba olahan masak, lomba olahan pangan lokal, di mana dari kedua lomba itu saya mendapatkan 2 kejuaraan sekaligus. Kemudian berlanjut dari awalnya tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan berlanjut lagi iseng membuat produk. Nah, ketika mencoba membuat produk itu, saya belum ke spesifik satu bahan baku, tetapi semuanya saya coba karena memang terbiasa dengan lomba-lomba yang tertantang untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian diundang pertama kalinya mengikuti pameran, dan disitulah saya baru mengerti adanya organisasi-organisasi seperti kelompok usaha bersama, kelompok wanita tani, kelompok tani, dan lain sebagainya. Sehingga ketika masyarakat, ibu-ibu yang seumuran saya ini menyampaikan, saya pengen ikut seperti kamu, di mana mereka itu melihatnya saya itu ya punya produk, saya sering ikut lomba, saya mendapatkan kejuaraan, mendapatkan hadiah, diliput oleh media. Nah, seperti itu akhirnya saya kepikiran, ayo kita membuat kelompok saja. Sehingga tepatnya di tanggal 17 Mei tahun 2013 berdirilah kelompok wanita tani bernama Pawon Gendis. Nah, Pawon Gendis ini adalah brand pribadi saya sebelum adanya kelompok yang memang sengaja saya persembahkan, saya peruntukkan untuk nama organisasi tersebut. Nah, melalui organisasi tersebut, kami mencoba mengangkat satu kegiatan fokus di olahan pangan lokal, di mana bahan bakunya juga belum ke satu jenis potensi lebih spesifik. Jadi, bermacam-macam olahan yang kita olah. Dari umbi-umbian, dedaunan, biofarma, dan lain sebagainya. Nah, kemudian seiring waktu kami diseleksi oleh Dinas Pertanian itu untuk mengikuti kompetisi penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kategori pelaku ketahanan pangan, dan kemudian kami memutuskan bahwa komoditas yang bernama pegagan atau Centella asiatica itu yang akan kami angkat. Sehingga pada waktu itu ada 47 jenis olahan pegagan yang kami sajikan di hadapan para juri, dan akhirnya kami mendapatkan kejuaraan tingkat nasional. Nah, salah satu jenis olahan pegagan itu ada namanya coklat pegagan. Coklat pegagan saya dirikan di tahun 2014, di mana waktu itu memang saya persembahkan untuk anak-anak masa pertumbuhan, karena pegagan ini mempunyai banyak khasiat, diantaranya sebagai multivitamin otak, menambah daya ingat, dan berbagai macam penyakit mampu disembuhkan dengan pegagan ini. Nah, kemudian penghargaan itu saya terima di tahun 2015 langsung diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan kemudian coklat pegagan ini booming, dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi, dan diangkat melalui gerakan Bela Beli Kulon Progo juga. Kebetulan pemimpinnya, bupatinya waktu itu seorang dokter, beliau adalah Pak Hasto Wardoyo, di mana seorang dokter ini lebih ampuh untuk mempromosikan coklat yang dikombinasikan dengan tanaman herbal pegagan yang banyak manfaatnya. Sehingga semakin dikenallah pegagan dengan coklatnya. Nah, kemudian pada tahun 2016 saya ditanya oleh pemerintah Kulon Progo, ini coklatnya dari mana? Dan kemudian saya akui bahwa coklatnya kami beli di bahan toko roti,
karena kita fokusnya di Pegagan. Mirisnya, kami ini tinggal di wilayah kabupaten yang menurut data kecamatannya adalah penghasil kakao tertinggi di kabupaten, yakni Kalibawang. Kemudian kami ditantang untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo. Maka tahun 2017 muncullah brand Bondis Coklat yang diresmikan langsung oleh Pak Bupati dan Pak Sri Sultan. Kami memilih Pegagan ini ada beberapa faktor. Yang pertama, Pegagan itu sebelumnya yang kami pahami bahwa Pegagan ini adalah tanaman herbal yang banyak sekali manfaatnya dan sudah dikenalkan dari simbah-simbah kami, di mana dulu itu cara konsumsinya hanya sebagai obat tradisional dengan cara memakan, merebus, atau melumatkan kemudian ditempelkan di luka, hanya seperti itu saja. Kemudian kami lihat Pegagan ini mudah ditemui di sekitar kami, walaupun tidak setiap daerah bisa hidup, tetapi alhamdulillah Kulon Progo itu salah satu wilayah yang bisa dihidupi oleh Pegagan. Kemudian Pegagan juga belum ada nilainya, tetapi ini karena ketidaktahuan masyarakat. Artinya bahannya melimpah, bahan bakunya bahkan tidak ada nilainya, artinya murah sekali. Maka kami tertarik untuk mengolah Pegagan ini menjadi berbagai macam olahan, seperti pada waktu ada peyek Pegagan, ada coklat Pegagan, ekrol Pegagan, dawet Pegagan, lotek Pegagan, dan semuanya serba Pegagan. Alhamdulillah kegiatan pelestarian tanaman Pegagan, karena waktu itu ketika kami mencari bahan baku itu tidak ada di pasar, tidak ada yang menjual bahan baku Pegagan, akhirnya kami juga memutuskan untuk menanam sendiri, menyediakan bahan baku sendiri. Ini terkait dengan ketersediaan bahan bakunya. Kemudian kami mengedukasi masyarakat tentang Pegagan, manfaat Pegagan, bagaimana cara pelestariannya, dan kemudian kami mengolah dan menjadikan nilai jual Pegagan ini naik, tidak menjadi nol, tetapi punya nilai tersendiri, dan alhamdulillah sekarang menjadi nilai yang cukup tinggi, baik segar maupun olahannya. Seperti pada umumnya, seperti yang lainnya, kalau kita dalam proses mencoba trial error itu ya pasti kami temui. Seperti pertama kali saya membuat olahan Pegagan ini kan saya buat menjadi peyek Pegagan. Nah, dimana ketika membuat peyek Pegagan ini, bagaimana caranya kita memasukkan adonan tepung peyek dan daun Pegagan ini ke dalam minyak panas satu persatu, tetapi matangnya harus bareng. Bagaimana peyek Pegagan ini hasilnya tidak berminyak, terus warnanya tetap hijau dan lain sebagainya. Nah, itu dulu ya dengan cerita yang cukup seru, harus digoreng dengan beberapa orang, kemudian kita coba memakai peniris minyak, api akhirnya remuk. Nah, ini akhirnya seiring waktu melalui jam terbang yang berkali-kali gagal, akhirnya kami menemukan beberapa trik bagaimana produk-produk dari Pegagan ini cukup berhasil, termasuk bagaimana membuat Pegagan ini menjadi berbagai macam olahan, atau bagaimana bahan baku Pegagan ini mampu dikombinasikan dengan bahan-bahan makanan lain, sehingga salah satunya ya ini dibuat menjadi serbuk. Nah, kemudian ketika apapun itu, ketika menjadi serbuk atau menjadi bubuk, ini diversifikasi produknya akan jauh lebih mudah. Sehingga contohnya adalah coklat Pegagan. Jadi Pegagan yang masuk di dalam coklat itu sudah dalam bentuk serbuk Pegagan. Jadi banyak sekali yang mencibir kegiatan saya. Kowe ki wong edan, nandur kok suket gitu kan. Karena dulunya itu orang yang menganggapnya Pegagan itu hanya sebuah rumput, sebuah gulma, sesuatu yang tidak berharga, tidak ada nilainya, bahkan pengganggu untuk para petani. Ming suket. Jadi ketika saya memutuskan pertama kali itu menanam Pegagan di tahun 2013, bahkan sebelum adanya kelompok itu, saya sewa lahan dari lahan kelurahan, saya paculi sendiri, kemudian kok hanya ditanami rumput. Kowe iki wong edan. Seiring waktu, ketika Pegagan ini mampu saya ciptakan menjadi berbagai macam produk, mampu menghasilkan berbagai macam prestasi, baik tadi ada Adikarya Pangan Nusantara, ada Kalpataru, ada Healthy Award dari Dinas Lingkungan Hidup, dan berbagai macam penghargaan-penghargaan lainnya, termasuk lomba-lomba olahan, dan banyaknya pengunjung yang datang ke kami gara-gara Pegagan ini, bisa disimpul akhirnya bahwa wong edannya makin banyak mengikuti jejak saya. Bisa dilihat paling jempol. Awalnya bisa dibilang banyak sekali anggota saya itu belum menyadari bahwa mereka punya potensi, sehingga saya punya beberapa trik bagaimana
Saya menggali potensi mereka untuk menyadarkan mereka bahwa kalian tuh bisa ini loh. Di tempat kita itu ada ini loh yang bisa kita olah menjadi berbagai macam olahan. Di antaranya saya adakan beberapa perlombaan olahan pangan lokal. Pernah kita membuat lomba olahan singkong, olahan pegagan, olahan daging kurban yang bahan bakunya gratis karena pas masa kurban. Kemudian lomba-lomba ya semacam olahan-olahan itu. Nah, ketika pemenangnya itu adalah anggota-anggota kami yang mungkin diantaranya tidak menyangka bahwa itu pemenangnya. Akhirnya seiring waktu dan spontan itu mereka menyadari, oh ternyata aku bisa masak toh. Sehingga ada beberapa unit-unit usaha di bidang kuliner yang muncul gara-gara awalnya lomba. Seperti ada catering. Sekarang ada catering yang cukup besar, kami melayani baik kedinasan, rumah sakit, kemudian hotel-hotel juga ada. Ini bisa dibilang menyerap tenaga kerja banyak sekali anggota kami khususnya. Kemudian ada kuliner mie goreng, nasi goreng itu juga berawal dari lomba. Kemudian ada penjual cilok itu juga berawal dari lomba. Di antaranya itu. Jadi 32 tahun yang lalu kakao ini dikenal di Kulon Progo melalui gerakan penanaman kakao oleh pemerintah. Nah, awal mulanya itu kakao itu sebagai hasil bumi yang cukup menjanjikan di masyarakat karena dengan hasil panen yang cukup melimpah, masih sehat-sehat tanamannya gitu, dan masih disuplai banyak bantuan oleh pemerintah, hasilnya cukup menjanjikan untuk menghidupi kehidupan mereka, keluarga dari masyarakat sekitar Kalibawang. Tetapi seiring waktu, wajar banyaknya tanaman yang rusak karena penyakit, kurangnya perawatan, otomatis hasil panennya juga kualitasnya menurun, kapasitasnya menurun. Terus mulai ada rasa bahwa tanaman ini tidak ada nilainya, terus menganggap bahwa tanaman ini mengganggu, kemudian mulai ada enggan untuk merawat, apalagi meneruskan kegiatan pertanian perkebunan kakao ini ke anak cucunya, sehingga upaya regenerasinya sangat sulit. Nah, ketika kami membutuhkan kakao ini, mau nggak mau kami harus mendampingi petani untuk bagaimana merawatnya kembali, memberi motivasi petani untuk merawat tanamannya kembali, terus upaya peremajaan, penanganan pasca panennya, sampai menentukan hasil jual biji kakao mereka ke tempat kami. Kami berani membeli harga biji kakao lebih tinggi dibanding harga tengkulak, karena kami juga mengapresiasi kerja keras petani yang mau bekerja sama dengan kami, karena kami juga menuntut beberapa kriteria biji kakao yang kami butuhkan, seperti harus fermentasi dengan tingkat kekeringan tertentu, kemudian tidak boleh berjamur, tidak boleh berkutu, dan ada proses sortir untuk memisahkan beberapa kelas.